الجابر الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita syukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu bisa duduk dalam satu majelis taklim, satu majelis yang mulia. Disampaikan dalam bayannya yang tadi sore itu. Di antara kewajibannya manusia yaitu apa? Untuk mencari ilmu. Talabul ilmi fardhatun lil muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib. Yang dikehendaki ini adalah ilmu agama. Hukumnya wajib. Lil muslimin wal muslimat, bagi laki-laki, orang laki-laki yang Islam maupun perempuan-perempuan yang Islam. Minal mahdi ilal lahdi, dari dia lahir sampai dia masuk ke liang lahat. Kewajiban bagi seorang yaitu untuk mempelajari ilmu agama selama dia masih hidup. Maka kita duduk di sini, ini berarti Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan pada diri kita. Dalam mafhum hadis disebutkan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepada diri seseorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dalam agama. Di antara Allah Subhanahu wa taala tandanya dia dipahamkan dalam agama ya apa? Dia didudukan dalam majelis yang mulia, majelis ilmu agama. Nah, di sini dalam majelis taklim kita ini nanti kita akan mempelajari yang pertama kitab tauhid, yaitu mengenai bab-bab akidah. Bab akidah, kemudian dilanjutkan dengan bab fikih, yaitu bab masalah budaya muamalah manusia. Kita awali dengan bab tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqi ta'ala qudratuh. Wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun li dzatihi ta'ala yujadu biha wa yu'damu. Wa dhiddu al-ajz. Wa dalil ala dzalika annahu la kana 'ajizan lam yujad syai'un min hadhil makhluqat. Wajib di dalam haknya Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat qudrat. Yaitu suatu sifat yang dahulu sudah ada dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang kaitannya dengan mewujudkan atau meniadakan sesuatu perkara. Ini sifat qudratnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun lawannya sifat qudrat yaitu al-ajz, yaitu sifat ketidakmampuan. Al-qudrat, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa. Sifatnya lawannya yaitu al-ajzu, yaitu tidak berkuasa, tidak mampu. Adapun buktinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrat, yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala, apabila Tuhan ini suatu zat yang tidak mampu, maka sudah otomatis tidak akan ditemukan sesuatu pun dari makhluk ini. Maknanya seluruh alam semesta ini tidak ada jika Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrat. Maka dalam masalah wajib, mustahil, jaiz, ini wajib ini berbeda dengan wajibnya dalam fikih. Kalau wajib dalam fikih, maka ada taklif atau beban bagi seorang hamba. Kalau wajib bagi Allah, yaitu apa? Wajib bagi Allah akan tidak akan menerima kalau sifat itu tidak ada dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya wajib dalam tauhid macam itu. Akan tidak akan menerima kalau sifat itu tidak ada dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka
Sifatnya Allah Subhanahu wa taala di antara adalah qudrah dan yang maha berkuasa. Kuasa untuk mewujudkan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Dan wajib bagi Allah Subhanahu sifat qudrah adalah yaitu apa? Berkuasa, kuasa untuk mewujudkan atau meniadakan sesuatu. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mampu atau tidak punya sifat qudrah, maka kalau Tuhan itu tidak mampu, sudah otomatis maka Tuhan itu tidak mampu untuk menciptakan. Maka adanya ciptaan Tuhan yaitu berupa makhluk, maka selain Allah itu adalah namanya makhluk. Al-Khaliq itu hanya Tuhan, maka selain Allah adalah makhluk. Makhluk yang artinya diadakan atau diciptakan. Maka apabila ada perkara kok itu ada, pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dan yang menciptakan segala sesuatu itu sudah otomatis dia dan yang maha berkuasa. Dan yang maha kuasa. Ya wajibu fi ta'ala al-iradah, dan wajib di haknya Allah Subhanahu wa taala ada sifat iradat. Dan yang maha berkehendak. Dan yang maha berkehendak. Dan adapun kehendaknya Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan orang dijadikan kaya atau miskin, sakit atau sehat, bahagia atau sengsara, kaya atau miskin, pandai atau bodoh, ini ada iradahnya Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau qudrat atau zat yang maha kuasanya Allah ini berkaitan dengan mewujudkan dan meniadakan sesuatu. Kalau iradatnya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dalam mewujudkan perkara yaitu mengenai takdirnya seseorang. Fakir, kaya, miskin, bodoh, jahil. Wadidduha, adapun lawannya sifat iradah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala itu al-karahah, yaitu terpaksa. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah dan yang maha berkehendak, maka sudah otomatis mustahil, tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala terpaksa dalam mewujudkan sesuatu. Maka tidak mungkin kalau Subhanahu wa taala itu harus mewujudkan orang Islam. Supaya apa? Supaya menyembah kepada Allah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala perlu sembahannya kepada makhluknya. Maka itu mustahil. Adapun makhluk itu diperintah untuk menyembah kepada Allah, itu sudah menjadi kewajiban makhluk itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan sedikit pun sesembahan atau pujian dari makhluk. Dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya kalau umat manusia ini mulai dari awal sampai akhir itu semuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mengurangi khazanahnya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan apabila manusia yang pertama kali dan manusia yang terakhir kali itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menambah khazanahnya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan mengurangi sedikit pun. Ini maknanya apa? Maknanya iradahnya Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Mengenai bab tauhid. Nah, tauhid ini perlu diperhatikan lagi, apalagi dalam akhir-akhir zaman ini. Akhir-akhir zaman ini banyak sekali fitnah-fitnah yang mengenai dalam masalah tauhid kita. Masalah tauhid kita. Maka di antara yang sekarang sangat meluas
sang merebak itu malah apa? Yang menjangkit kepada akidahnya umat itu apa? Di antaranya itu ya toleransi dalam agama. Toleransi dalam beragama. Nah, dalam ayat Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Agama kalian ya agama kalian, agama kami, saya adalah agama saya. Maka para ulama di antara ulama sepakat bahwasanya tahniyah atau mengatakan selamat kepada orang-orang selain Islam mengenai hari raya mereka itu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Kalau ulama sepakat kalau orang itu mengucapkan selamat kepada hari raya kepada orang selain non-Islam, maka dia sudah menjadi kafir. Sudah muafakatnya ulama, jumhur ulama, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, semuanya berpendapat kalau orang tahniyah atau menyelamatkan hari rayanya orang kafir, maka hukumnya adalah haram. Maka di sini ada sebagian ulama-ulama mutaakhirin, itu ulama-ulama zaman sekarang itu memperbolehkan. Ada yang memperbolehkan. Ini wallahu alam. Mereka mengambil istinbat dari mana? Ini wallahu alam saya tahu. Tapi yang jelas untuk ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang dahulu ini mereka semuanya berpendapat bahwasanya itu dihukumi haram. Karena ini adalah masalah akidah. Masalah akidah. Ibaratnya kata toleransi dalam agama. Kita toleransi dalam minuman, dalam nongkrong misalnya. Sekarang anak muda sekarang biasanya sering nongkrong. Contohnya saya sukanya kopi, nggak suka yang lain, sukanya kopi. Kemudian ada kawan saya ini sukanya teh. Kita bertoleransi dalam nongkrong. Kamu yang suka teh silakan minum teh, saya yang minum kopi, ya minum kopi. Tapi jangan dicampur adukan. Saya suka teh kopi, kamu suka teh, kita toleransi. Makanya saya campurkan teh kopi saya ke teh kamu, kemudian teh kamu campurkan kopi saya. Enggak seperti itu. Namanya toleransi ya enggak. Yang kamu suka ya kamu rasakan sendiri, yang saya suka ya saya rasakan sendiri. Itu dalam beragama. Agama yang kamu kehendaki, yang kamu suka ya kamu laksanakan sendiri, kamu yakini sendiri. Itu adalah agama kita. Agama Islam, apa yang saya yakini saya laksanakan sendiri. Nah, dalam beberapa akidah ini penting sekali. Dalam disampaikan dalam bayan kemarin malam markas itu, semua kalau iman itu kurang 1% saja, maka iman itu tidak akan diterima. Maka kalau amalan-amalan lainnya itu boleh ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Tapi kalau iman ini tidak ada penambahan. Karena iman adalah suatu pokok, akidah adalah suatu pokok yang tidak bisa ditambah sedikitpun dengan amalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masail tauhid masail fikih kita di minggu yang kemarin, yaitu mengenai sunnah-sunnahnya dalam berwudu. Kemarin kita bahas yaitu sunnah-sunnah yang dikerjakan tatkala mengusap wajah. Sekarang as-sani bagian kedua, as-sunanu allati fi asna'i ghusl wajhi, yaitu sunnah-sunnah yang dikerjakan tatkala membasuh wajah. Tatkala membasuh wajah. Nah, tatkala membasuh wajah itu ada beberapa sunnah yang dikerjakan. Al-awalu al-talaffuz bin niyat. Yang bagian yang pertama yaitu adalah melafazkan niat. Melafazkan niat wudu itu adalah hukumnya sunnah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi as-sughari, itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajib yaitu apa? Dalam hati kita, dalam hati itu mewujudkan atau mengadakan bahwasanya saya sedang mengerjakan wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Yang wajib dalam hati. Adapun melafazkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasin as-sughari lillahi ta'ala, itu adalah hukumnya sunnah. Al-awalu at-talaffuz, yaitu melafazkan niat. Wa yaqulu indahu, dan dia berdoa tatkala
mengusap wajah yaitu apa? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh. Ya Allah, cerahkanlah wajah saya atau putihkanlah wajah saya tatkala wajah-wajah nanti di akhirat menjadi hitam. Ya, di antara tandanya orang beriman nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala itu wajahnya itu bercahaya. Nah, tatkala kita berwudu yaitu doanya Allahumma bayyid wajhi yauma taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah atau cerahkanlah wajah saya tatkala wajah-wajahnya manusia yang tidak beriman menjadi hitam, gelap gulita. As-sani itu sunnah yang dikerjakan dalam tatkala bahasa wudu yaitu apa? Ayyab tadabil wajhi min a'lah, yaitu mengusap wajah dimulai dari bagian yang atas. Dari yang atas. Tatkala membasuh wajah dalam berwudu disunahkan bagian yang atas, tidak tengah. Bahkan ada sebagian orang itu membasuh wudu langsung dari tengah kemudian diratakan. Sunahnya enggak seperti itu. Sunahnya dari atas, dari jidat kemudian di bawah. Dari atas kepala. Kemudian as-salis ayyahudal alma biyadihi jami'an. Bagian yang ketiga yaitu mengambil air yaitu dengan kedua tangan. Bukan satu tangan. Wudu dengan satu tangan dibasuhkan ke muka. Wudunya sah selagi rata. Kalau selagi meratai seluruh muka, wudunya sah, tapi itu tidak sunnah. Sunnahnya itu apa? Dengan menggunakan kedua tangannya. Mengambil air dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian diusapkan ke wajahnya bagian atas kemudian sampai bawah. Yaitu mengambil air dengan kedua tangan. Ar-rabi' ta'ahudul ma', yaitu memperhatikan betul ma' itu apa? Wa tarful aini alladhi yalil anfi, yaitu ujungnya mata yang mendekati apa? Hidung. Ini dibersihkan. Hukumnya sunnah. Terutama lagi tatkala bangun dari tidur. Tatkala membasuh wajah, maka disunahkan juga untuk apa? Membersihkan ujung mata ini yang mendekati mata ini. Ini kalau ditakutkan kalau ada kotoran matanya di sini. Wa ta'adhu bisababah, yaitu membersihkan yaitu dengan jari telunjuk. Al-khamis bagaimana tahudu al-lihat, yaitu memperhatikan betul al-lihat wa huwa tarful akhar lil aini, yaitu ujung mata yang lain, yaitu ujung mata yang bagian pinggir. Bagian pinggir ini dibersihkan juga. Yang intinya apa? Yaitu disunahkan juga tatkala membasuh muka, basuh wajah, yaitu membersihkan ujung-ujung mata. Dan sunahkan juga membersihkan yaitu dengan jari telunjuk. As-sadis bagian yang keenam, mashul udhunaini, yaitu mengusap kedua telinga. Khulujan min khilafi man yaqulu innal udhunaini min wajhi. Nah, kenapa? Karena disunahkan. Kenapa disunahkan? Karena supaya menghindari pendapatnya madhab yang mengatakan bahwasanya telinga ini termasuk wajah. Ada sebagian madhab itu, ada salah satu madhab itu berpendapat bahwasanya kedua telinga itu termasuk wajah. Maka tatkala termasuk wajah, maka harus atau wajib dibasuh tatkala membasuh muka. Maka di sini karena Imam Syafi'i mengatakan telinga itu tidak termasuk wajah, maka dihukumi sunnah. Maka tatkala mengusap muka, wajah dengan basuhan itu disunahkan juga sampai telinganya diusap juga dengan basuhan yang wajah. Dibasuh sampai kedua telinganya. As-sabi bagian yang ketujuh italatul ghurrati, yaitu mempanjangkan ghurrah, yaitu memanjangkan basuhan kedua tangan, membasuhkan
wajah. Wa huwa yaghuslu ma zata al hadil wajhi min jami'i jawabaihi, yaitu membasuh anggota-anggota yang melebihi dari batas wajah. Ini adalah sunnah. Dibahas kemarin bahwasanya batasnya wajah yaitu kalau di atas mulai dari tumbuhnya rambut kemudian sampai geraham ini, tulang geraham ini. Kemudian yang lebarnya itu dari ujung telinga, permulaan telinga sampai telinga, maka disunahkan juga melebihkan basuhan wajah. Basuhan wajah disunahkan melebihkan, itu taurul hurrah. As-samin bagian yang ke-8 adalah yaitu menggosok-gosok. Gosok itu hukumnya sunnah. Maka kalau orang berwudu kemudian mengambil air kemudian dialirkan di wajahnya bagian atas kemudian jatuh, itu sudah cukup tanpa harus menggosok. Itu sudah cukup, tapi disunahkan juga menggosok. As-sadis bagian yang ke-9 at-takhlil yaitu menyela-nyela lil lihyatil al-qissati, yaitu menyela-nyela jenggot yang tebal. Menyela-nyela jenggot yang tebal wal aridhaini al-kasifaini, dan jambang yang tebal. Ini hukumnya adalah sunnah yang tebal, untuk sunnah untuk disela-selai. Sela-selainya yaitu dari bawah dengan menggunakan tangannya. Ini bagi orang-orang yang memiliki jenggot atau jambang yang tebal. Maka dalam batasnya tebal itu bagaimana? Batasan tebal itu bagaimana? Yaitu tatkala kita ini berbicara dengan orang itu berjarak kurang lebih 1 meter. Tatkala orang ini saling tatap muka, maka kulitnya ini tidak kelihatan karena apa? Tertutupi jenggotnya itu. Ini batasnya dikatakan kalau jenggot itu tebal. Kalau kulitnya itu masih nampak, berarti maka masih tipis. Kalau tipis wajib harus dibasuh. Maka kalau orang punya jenggot yang tipis, maka harus disela-selai. Hukumnya wajib. Kalau tebal, sunnah disela-selai. Kalau tipis, wajib hukumnya. Al-ashir yang 10 at-tasrif fil mamadha, yaitu mengulangi 3 kali dalam basuhan wajah. Disunahkan diulangi 3 basuhan. Seumpama kalau basuhan yang pertama itu enggak rata, maka itu belum dikatakan satu basuhan yang sempurna. Kemudian basuhan yang kedua, kalau basuhan yang kedua itu bagian muka ini baru rata, maka baru dikatakan satu basuhan. Maka basuhan yang selanjutnya baru dikatakan basuhan yang kedua, walaupun itu sudah mengambil 3 campuran. Terus dikarenakan sunnah dalam diulangi sampai 3 kali, maka kalau diulangi 4 kali hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Kenapa? Karena untuk israf. Maka dalam menggunakan air yang berlebihan, contohnya kalau berwudu itu disunahkan membasuh 3 kali. Kalau hukumnya lebih dari 3 kali bagaimana? Maka ada perinciannya. Yang pertama hukumnya makruh. Hukumnya makruh itu kapan? Hukumnya makruh apabila dia berwudu dan menggunakan airnya sendiri. Kalau menggunakan airnya diri sendiri, maka hukumnya adalah makruh. Tapi kalau dia menggunakan airnya itu air umum, kalau dia diulangi lebih atau israf, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya haram. Dia wudu 1 kali, 2 kali, 3 kali, yang keempat kali nggak terasa, ternyata bahasanya keempat itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Nggak terasa meloloskan wudu, tapi juga mendapatkan dosa. Karena apa? Karena dia israf. Nah, dalam beribadah, dalam berwudu itu harus diperhatikan lagi. Jangan sampai israf dalam menggunakan air. Kalau israf hukumnya makruh itu
apabila dia berwudu dan menggunakan air atau dia berwudu di sungai atau di air lautan. Itu hukumnya adalah makruh. Tapi kalau dia menggunakan fasilitas umum, contohnya air wudu masjid yang sudah disediakan, kalau dia israf maka hukumnya adalah haram. Hukumnya haram. Maka dia berwudu nggak terasa, tatkala dia beribadah malah mendapatkan dosa. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau batasan kita mengasumkan itu batasan rambut. Nah, kalau orang berbuta sampai sini itu apa ya? Sampai sini atau gimana? Mengenai batasan batasan wajah yaitu dimulai dari terakhirnya tumbuhnya rambut. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau orang itu botak? Apakah batas wajahnya itu dari bagian atasnya? Ya hukumnya enggak. Secara umumnya wajahnya manusia itu di mana itu batas itu. Selanjutnya kalau kita itu mengucapkan selamat hari kepada agama lain itu haram. Tapi kalau kita diundang untuk ke rumahnya untuk makan-makan itu sampai dengan itu. Ini pertanyaan mengenai tadi saya sampaikan bahwasanya kita tahniyah atau menyelamatkan mengucapkan selamat kepada hari raya agama lain itu adalah hukumnya haram. Ulama-ulama dahulu hukumnya haram. Nah pertanyaannya bagaimana kita diundang oleh orang yang non-Islam, itu bagaimana? Apakah itu termasuk merayakannya? Maka di sini kalau kita ada undangan, maka termasuk di antara undangan itu yang harus dipenuhi yaitu adalah undangan, baik undangan orang Islam maupun non-Islam. Yang non-Islam selagi yang pertama itu tidak melanggar syariat. Tidak melanggar syariat, tidak merusak keyakinan kita. Nah di sini. Maka undangannya boleh kita datangi. Atau ada jamuan makan, kita diundang jamuan makan oleh non-Islam. Maka biasanya orang-orang yang bukan Islam itu biasanya kan mereka sering makan makanan haram. Maka bagaimana kita makan minumannya dari mereka? Bagaimana hukumnya? Maka kalau kita disediakan minum-minuman yang dibuat oleh mereka, contohnya jus atau kopi dan sebagainya, maka diusahakan kita jauh minumnya. Ditakutkan apa? Karena biasanya tuh orang Islam biasanya memasak-masakan bagian masakan yang najis. Contohnya biasanya masak daging babi atau anjing. Sedangkan itu mughalladhah, harus dibersihkan 7 kali dan dibersihkan salah satunya dengan debu. Maka kalau kita diundang jamuan mereka, kita datang, kalau disediakan minuman, kalau bisa kita minuman model botolan atau instan, itu boleh kita minum. Kalau minum-minuman atau makan-makanan yang mereka buat, nah kita jangan makan. Ini ada pertanyaan lagi? Ulang tahun. Bagaimana hukumnya merayakan ulang tahun? Hukumnya merayakan ulang tahun itu hukumnya adalah boleh. Hukumnya boleh selagi dalam perayaannya tidak ada tasabuh atau meniru gayanya orang-orang kafir. Contohnya apa? Di antara contohnya dengan yang pakai topi-topi itu terus kemudian antara temannya itu kan gayanya orang kafir. Di situ hukumnya adalah haram kalau seperti itu. Kalau hukumnya merayakan ulang tahun sendiri itu hukumnya adalah boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ulang tahun dengan membuat satu tumpeng kemudian minta tetangga-tetangga untuk mendoakan, hukumnya adalah boleh. Kenapa boleh? Karena kita mengambil istinbat dari mana tatkala suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai puasa hari Senin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Karena saya dilahirkan pada hari Senin. Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa hari Senin? Karena saya dilahirkan pada hari Senin. Maka di sini ulama sepakat bahwasanya merayakan ulang tahun hukumnya boleh-boleh saja selagi tidak meniru-niru gayanya orang kafir. Di antara contohnya yaitu apa? Dengan membuat pesta-pesta ala-ala orang kafir. Orang kafir pakai topi, kemudian nyanyi-nyanyi seperti itu, maka hukumnya nggak boleh. Kalau hanya sekitar selamatan atau apa, hukumnya boleh. Ada lagi tanya kan? Cukup soal. Kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita sehingga kita mampu mengamalkan dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu. Sebelum majelis kita tutup dengan majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah.